Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share kegiatan lagi dan menemani hari-hari kalian lagi. Pokoknya senang banget ya, setiap hari itu masih bisa setia menemani kalian 2 kali dalam sehari, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku awal kegiatan aku dengan ngurusin pakaian nih teman-teman. Seperti biasalah ya, kegiatan emak-emak nggak jauh-jauh teman-teman dari ngurus-ngurusin pakaian ya kalau pagi tuh. Cucianku hari ini alhamdulillah nggak yang terlalu banyak banget teman-teman. Jadi ini tuh ya dikeringinnya juga 1 ronde juga kayak gini tuh selesai ya. Kadang juga kalau misalnya agak banyak kan 2 ronde baru bisa ya teman-teman. Karena kadang itu kalau misalnya pakaian itu banyak dan mau ngeringin 1 ronde, takutnya itu kayak kepaksa banget gitu ya mesin cucinya kerja. Nah, alhamdulillah udah selesai aku untuk ngeringin pakaian. Langsung aja di sini aku jemurin. Cuaca juga udah mulai kelihatan terang banget nih teman-teman. Alhamdulillah sih di tempat aku tuh cuaca tuh masih terik. Cuman terkadang itu suka ada sesekali kayak hujan turun ya teman-teman. Ya kadang itu seminggu sekali gitu ya, ataupun ya mungkin lebih lah gitu ya seminggu sekali. Tapi terkadang itu suka ada gitu ya hujan dadakan gitu ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin di daerahnya saat ini tuh belum ada hujan, aku bantu doa ya teman-teman, semoga bisa segera turun hujan. Karena aku tuh ada lihat berita gitu ya, terus juga beberapa teman-teman yang cerita di video gitu ya. Udah banyak banget daerah-daerah tuh yang musim kemarau panjang ya teman-teman, sampai air susah gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga di daerah-daerah yang saat ini lagi kemarau bisa segera turun hujan ya, amin. Alhamdulillah udah selesai jemur pakaian. Lanjut di sini aku tuh mau beresin kamar. Nah di sini tuh aku mau beresin kasur ini dulu ya teman-teman. Itu si kasurnya bagian atasnya itu ya teman-teman, resletingnya itu lepas gitu ya, jadi harus diperbaiki sih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, nanti ajalah aku perbaiki ya teman-teman, karena itu tuh dia memang suka lepas gitu ya. Tapi dibenerin juga nggak susah sih sebenarnya, cuman akunya yang agak mageran. Oke deh, di sini aku beresin bantal-bantal, selimut-selimut pada aku lipatin. Pokoknya kalau misalnya untuk urusan beberesan mah ya nggak usah ditanya teman-teman, setiap hari mah begini-begini aja ya terus. Apalagi punya bocil, kadang tuh baru aja dirapin udah diberantakin lagi ya teman-teman. Kayaknya rumah tuh jarang banget gitu ya bersihnya, jarang banget rapihnya gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya punya anak 2 gitu ya, masih dalam masa aktif-aktifnya banget. Jadi ya kayak wajar lah teman-teman ya rumah tuh yang berantakan gitu. Ya kita berdoa aja lah teman-teman, moga kita itu selalu waras gitu ya. Kadang itu juga suka stres sendiri gitu ya kalau misalnya ngelihat rumah tuh sering banget berantakan ya teman-teman. Belum ngerjain ini, yang ini udah berantakan lagi gitu ya. Tapi ya gitu deh, berdoa aja yang banyak, semoga kita itu enggak stres. Semoga bisa diberikan kesabaran ya teman-teman ngadepin anak-anak yang suka ngeberantakin rumah. Oke, setelah aku beresin kamar, di sini aku lanjut aja buat bersih-bersih nih teman-teman di kamar. Nyapu-nyapu ya pastinya nih teman-teman, karena ini tuh kamar aku rentan banget yang namanya pasir ya, karena memang bolak-balik keluar masuk. Jadi kadang tuh pasir suka ke bawah-bawah gitu ke kamar. Oke, alhamdulillah banget deh ya, ini tuh area kamar udah lumayan bersih lah teman-teman, udah lumayan rapih lah ya. Jadi palingan ini bentar lagi juga diacak-acak sama anak-anak, tapi nggak apa-apa, setidaknya udah rapih walaupun sebentar doang. Bagian kamar udah rapi. Di sini aku lanjut ke bagian depan, di bagian ruang serbaguna. Nah, di sini aku lipat-lipatin untuk si kasur-kasurnya ya teman-teman, karena itu tuh apa ya, banyak banget remahan jajan ya teman-teman ya. Begitulah kalau misalnya anak-anak itu lagi pada main di situ gitu ya. Jadi kadang tuh suka ada jajan lah segala macem mainan ya.
Nah, aku beresin di area ruang serbaguna, itu anak-anak mainnya ke kamar teman-teman, dan udah kebayang lah ya gimana bentukan kamar nanti kalau misalnya anak-anak udah ke kamar kayak gitu ya teman-teman. Baru aja aku beresin kan, tapi udah diberantakin lagi. Tapi ya begitulah teman-teman ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Yang penting mereka itu nggak yang main yang kotor-kotor aja lah gitu ya kalau di kamar mah ya. Karena kalau misalnya mereka udah main kotor-kotoran, aduh nggak bakalan kebayang sih capeknya harus ngeganti-ganti spray gitu ya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja sapu sampai keluar seperti biasa ya teman-teman, sampai ke teras. Teras juga aku bersihin. Ini sih teras ini sebenarnya udah perlu buat di ini ya teman-teman, disikat gitu untuk lantainya gitu ya, disiram pakai air. Tapi aku tuh ngerasa belum ada moodnya teman-teman buat buat ngelakuin itu gitu ya, karena kayak agak-agak mager-mager sedikit teman-teman buat ngangkat-ngangkatin air gitu ya ke sini. Aku tuh udah kepikiran juga sih pengen beli selang yang agak panjang teman-teman, jadi biar enak gitu ya kalau misalnya mau nyiram-nyiram apa gitu di depan gitu kan. Tapi ya masih belum teman-teman, masih belum kesampaian. Nanti deh ya kalau misalnya ada rezeki lebih gitu. Apalagi ini kan untuk renov kan udah selesai ya teman-teman. Pengennya sih pengen mulai berkebun lagi gitu ya di depan. Tapi ya balik lagi, kalau untuk berkebun mah itu biasanya urusannya Pak suami ya teman-teman. Jadi seandainya kalau udah berkebun tuh kalau ada selang itu udah enak gitu ya. Jadi nyiram-nyiram nggak perlu ngangkatin air, tinggal disemprot-semprot aja. Oke, kamar udah bersih, untuk ruang serbaguna sampai ke teras juga udah bersih. Di sini aku baru lanjut ke dapur ya, teman-teman. Kadang kan kalau misalnya pagi-pagi aku dahuluin dulu buat diberesin dapur gitu ya. Tapi tadi aku beresin dulu di area kamar sama ruangan depan, biar anak-anak itu lebih lega gitu ya main di sana, biar lebih nyaman juga. Dan sekarang aku baru deh ke dapur buat sekedar ngelap-ngelap ya. Kalau dapur itu teman-teman pagi-pagi ya mau dikontenin ataupun enggak itu pasti selalu harus dielap ya, karena memang debunya itu suka banyak teman-teman yang ada di mejanya gitu ya. Apalagi kan itu kan keramiknya itu kan agak terang gitu ya warnanya. Nah, di sini aku tuh mau lanjut mau nyapu-nyapu teman-teman, tapi anak-anak itu lagi berantem gitu ya, minta mainan, jadi aku ambilin dulu. Nah, di sini aku lanjutin lagi buat sapu menyapu ya. Kadang gitulah ya teman-teman, lagi asik-asik ngerjain kerjaan kayak gini gitu ya, tapi anak-anak tuh ribut perkara mainan gitu ya. Ya, setiap hari begitulah teman-teman. Mungkin kalau misalnya nggak disabar-sabarin gitu ya, bisa-bisa stres teman-teman sebagai emak-emak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita itu ngurusinnya bener-bener sendiri gitu ya. Yang apalagi yang mungkin kayak yang LDRan sama suaminya gitu ya teman-teman, terus harus ngurus anak sendiri. Aduh, nggak kebayang sih gimana teman-teman. Ini aja aku kadang sering dibantu sama Pak suami juga sering stres sendiri gitu ya. Pokoknya semua ibu rumah tangga itu hebat ya teman-teman. Dan untuk kalian yang saat ini tuh bener-bener lagi dikasih apa ya, kayak dikasih ujian gitu ya, belum dikasih momongan, semoga Allah segerakan ya teman-teman, amin. Nah, di sini aku tuh sapu-sapu aja untuk dapur ini ya teman-teman. Itu tuh di luar cuacanya agak ngejreng gitu ya panasnya, jadi aku nggak buka deh untuk si pintunya, karena memang kalau dibuka itu agak ini agak silau gitu. Oke, alhamdulillah ini bagian dapur juga udah bersih teman-teman, juga udah rapi. Di sini aku lanjutin buat ngeberesin lipatan pakaian ya teman-teman. Lipatan pakaian tuh udah mulai banyak ya. Ini kalian bisa lihat satu keranjang full teman-teman, masya Allah. Ini tuh aja ya sebenarnya udah lumayan berkurang teman-teman, karena kadang tuh suka ngambilin pakaian dari sini kayak habis mandi atau apa gitu kan. Nah, biar agak berkurang gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya udah lumayan berkurang banget lah. Tapi tetap aja ini tuh masih banyak ya teman-teman. Apalagi aku tuh yang tim gak nyetrika ya teman-teman. Jadi semuanya serba dilipat. Tapi nggak tahu kenapa deh kalau misalnya ngelipat pakaian itu udah berasa kayak berat banget gitu ya kerjaannya. Dan kalau misalnya pas udah lagi ngelipat pakaian kayak gini ya, jangan sampai ada gangguan, jangan sampai ada kendala, biar semangat sampai selesai gitu ya. Karena biasanya kalau udah ada kendala, udah ada yang gangguin, nah itu biasanya mood itu kacau ya teman-teman, dan ujung-ujungnya malah mager gitu ya buat ngelanjutin.
Siapa nih di antara kalian yang lipatan pakaian itu juga banyak kayak aku teman-teman? Boleh dong untuk kalian share di kolom komen, dan setelah itu kalian lanjut ya buat ngelipat pakaian juga, biar aku temenin dari sini teman-teman. Jadi setelah kalian selesai nonton video aku, lipatan pakaian kalian pun juga selesai ya. Di sini tuh ya teman-teman, kalau misalnya pakaian anak-anak ya, aku tuh nggak lipat menggunakan metode KonMari lagi, karena kan anak-anak tuh lemarinya udah beda ya teman-teman. Jadi aku tuh lipat kayak biasa aja, yang penting rapi gitu ya. Kalau untuk kayak celana dalam itu masih aku lipat menggunakan metode KonMari ya, karena dia itu kecil. Kadang tuh kalau misalnya nggak dilipat kayak gitu malah suka berantakan gitu ya teman-teman. Ini tuh aku nggak digangguin ya sama anak-anak pas lagi ngelipat pakaian, karena anak-anak itu lagi sibuk main di depan teman-teman, main sepeda-sepedaan gitu di ruangan serbaguna sambil nonton. Jadi palingan cuman aku pantau-pantau doang gitu ya dari sini, bentar-bentar aku liatin gitu ya. Cuman ya gitu deh teman-teman, aslinya bentar-bentar anak-anak tuh udah kedengeran aja gitu, yang teriak lah, yang nangis gitu ya. Namanya juga anak-anak, kadang berebut ini, kadang berebut itu gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya udah bosen gitu ya teman-teman denger mereka tuh teriak-teriak, nangis-nangis, kadang suka aku biarin deh gitu ya, asalkan mereka itu berantemnya bukan yang berantem kekerasan gitu ya. Kalau berebut mainan mah biasa ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai juga untuk lipatan pakaian aku nih teman-teman. Ini aku mau susun dulu untuk pakaiannya ke dalam lemari. Sebelum aku susun, di sini aku mau ngerapin dulu pakaian-pakaian yang ada di lemari ya, karena itu agak sedikit berantakan. Jadi aku rapin dulu untuk lipatan-lipatannya gitu ya, biar lebih rapi aja pas disusunnya. Terkadang ya teman-teman udah rajin ngelipatin pakaian gitu ya, tapi kadang itu malah datang mager buat nyusun pakaian ke dalam lemari. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Makanya aku tuh kalau misalnya ngelipat pakaian, enaknya itu ya udah langsung di sini dekat lemari aja gitu ya. Jadi setelah selesai ngelipat pakaian, langsung aja disusun ke dalam lemari gitu. Oke, ini udah selesai teman-teman untuk pakaian-pakaian yang besar aku masukin ke lemari. Lanjut di sini tuh aku mau susunin pakaian anak-anak ke dalam lemari juga ya, biar pakaian anak-anak lebih rapi dan juga lebih mudah ya nanti kalau misalnya mau nyari-nyari. Dan seperti biasa di sini aku juga rapi-rapiin beberapa pakaian anak-anak yang sedikit berantakan ini. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.